Ada Mel Atok di sini, Mel Atok kalau engkau dengar atau pengikutnya Mel Atok, suruh Mel Atok kunyumpok. Saya mau tanya beberapa hal yang dia omong di situ-situ itu apa sesuai dengan kitab suci atau tidak. Tolong pendeta Mel Atok. Engkau kan gembala yang baik, engkau kesini. Ya. Saya bisa mulai. Jadi baik, topik sola scriptura ini sangat dasariah. Kita tahu bahwa dalam sejarah Protestan yang muncul kurang lebih 31 Oktober 1517 di Jerman dan pergerakannya sampai hari ini, di mana ada 95 dalil yang dibakukan oleh Martin Luther dan tim di Wittenberg itu, yang kemudian menjadi 5 sola yang sangat terkenal, yaitu sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria, dan itu semua bersumber dari sola scriptura. Jadi secara etimologi kita tahu bahwa kata sola itu sendiri berarti hanya, sendiri saja, atau satu-satunya, sedangkan scriptura adalah kitab suci atau tulisan. Jadi kalau bicara tentang sola scriptura itu bicara tentang hanya kitab suci. Kitab suci lah yang menjadi otoritas tertinggi dari kekristenan, ya. Jadi kalau saya mengatakan sola scriptura, tentu saya harus tekankan bahwa sola scriptura tidak anti tradisi, tidak anti bapak gereja, tidak anti konsili, dan lain sebagainya. Sepanjang semuanya itu tunduk kepada firman Allah. Tidak ada yang sejajar dan semua betul-betul tunduk kepada firman Allah. Firman Allah menjadi otoritas tertinggi, tak terbantahkan. Jadi apapun di luar firman Allah itu menjadi salah. Dan memang sola scriptura ini sebenarnya kedengarannya istilah yang baru pada abad ke-16. Tetapi kalau kita kembali kepada kitab suci, hampir semua hamba-hamba Tuhan, baik para nabi, baik para rasul, mereka itu sangat sola scriptura. Tidak pernah ada nabi, ada rasul yang mengajarkan sesuatu di luar kitab suci, baik secara lisan maupun tertulis. Kenapa? Karena para nabi itu kan dipimpin Roh Kudus, dan para nabi itu tidak mungkin menafsirkan apapun menurut keinginan mereka. Makanya kalau kita bandingkan dengan 2 Petrus, ya, 2 Petrus pasal 1 itu di ayatnya yang ke-19, ya, dan 20 di situ tentang penafsiran. Di sana dikatakan apa? Nanti tim saya bisa baca. 1 ayat 19 dan 20. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Iya, jadi nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Maka saya percaya Petrus mengutip ini, dan itu diterapkan kepada Petrus juga. Dan seharusnya semua hamba Tuhan, ya, yang mengaku merupakan hamba dari sabda, hamba dari Tuhan Yesus, tidak boleh menafsirkan apapun secara kehendak sendiri, tapi oleh pimpinan Roh Kudus, ya. Dan kalau memang penafsiran itu adalah dari Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan kitab suci. Karena Roh Kuduslah yang menginspirasi kurang lebih 40 penulis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam konteks Protestan ada 39 di PL, ada 27 di PB. Itu semua diilhamkan oleh Roh Kudus. Makanya kalau saya boleh contohkan dalam pernyataan saya ini, hamba-hamba Tuhan, katakanlah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bicara keras kepada umat Tuhan di zaman itu, karena umat Tuhan kemudian dipengaruhi oleh kuasa-kuasa lain, pengaruh-pengaruh lain. Untuk apa? Menggiring umat untuk mencari jawaban dari orang mati, mencari jawaban dari arwah dan lain sebagainya. Maka dalam Yesaya
ya secara tegas. Yesaya pasal 8 itu ya. Kalau kita lihat Yesaya pasalnya yang ke-8 mulai ayat 19 sampai 20, di sana ditegaskan bahwa tidak bisa orang hidup bertanya kepada orang mati. Orang hidup harusnya bertanya kepada apa? Kesaksian dan pengajaran, dan itu pasti sumbernya dari kitab suci. Dibacakan. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Yep. Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Yeah. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Iya, jadi dari situ ketahuan bahwa memang sola scriptura ini bukan barang baru, istilahnya yang baru pada abad ke-16 sampai sekarang. Tetapi prinsip sola scriptura itu sangat tunduk kepada firman Allah. Makanya Nabi Yesaya tidak bisa tanya kepada arwah, tidak bisa tanya kepada orang mati, karena Yesaya sebagai hamba Tuhan yang waktu itu sudah ada yang namanya Pentateuk, kitab-kitab Musa, tahu betul konsekuensi kalau bicara sama arwah. Tahu betul konsekuensi kalau menyembah arwah, ngobrol sama arwah, itu dibasmi oleh Tuhan sendiri. Dan itu adalah manifestasi penyembahan berhala, yaitu ya sikap pemberontak terhadap 10 hukum Allah, khususnya hukum pertama jangan ada padamu Allah lain, dan hukum kedua yang mengatakan jangan buat patung berupa apapun dan seterusnya untuk disembah. Makanya kenapa Imamat pasal 19 ayat 31 itu salah satu data yang sangat keras untuk menolak komunikasi dengan arwah. Perhatikan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis, karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat 6, tambah lagi. Ditahan, Pak. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Imamat 20 ayat 27, itu jelas juga eksplisit di sana. Ya. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ini juga yang menyebabkan kenapa raja pertama Israel, yaitu Saul, kemudian dihukum oleh Tuhan sampai mati gara-gara penyembahan atau komunikasi kepada arwah ini, begitu ya. Makanya dalam 1 Tawarik 10 ayat 13 di sana akan dibacakan ayatnya. Alasan kenapa Saul mati, dia berubah setia, dan salah satu yang paling bikin Tuhan marah, Tuhan murka adalah ngomong sama arwah. Bukan cari firman, bukan cari Tuhan, malah cari arwah. Ini celaka besar. Perhatikan. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Iya. Dan kalau kita lihat lagi sejarah gereja lah, konteks perjanjian baru, di mana gereja pertama lahir. Gereja pertama itu lahir gara-gara apa? Bukan gara-gara tiupan angin keras, bukan gara-gara lidah api, bukan gara-gara glosolalia atau bahasa lidah. Gereja pertama itu lahir karena pemberitaan Petrus, khotbah Petrus, dan menarik di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ketika Petrus meresponi sindiran dari orang-orang yang melihat fenomena Pentakosta itu, Petrus berdiri dan berkhotbah, dan luar biasa dalam khotbah Petrus itu ada kutipan-kutipan yang jelas. Maksudnya apa? Ya, bukan gereja yang melahirkan firman, firman yang melahirkan gereja. Dan waktu Petrus berkhotbah itu kutipannya jelas, eksplisit, detail, tepat, sangat presisi. Itu kelihatan di dalam Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat 14, boleh baca sampai ayatnya yang ke-20 di sana. Itu kutipan dari Yoel 2 ayat 28-29. Perhatikan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka,
karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Kutipannya jelas. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Iya, jadi itu jelas di situ bahwa baik nabi-nabi Yesaya, saya wakilkan tadi salah satu saja Yesaya, lalu Rasul Petrus, belum lagi Paulus, belum lagi Apolos, itu saya bisa buktikan semuanya, karena memang ini kan biblis, harus berpusat kepada firman, jadi akan banyak firman yang akan saya sampaikan di sini. Nah, dan lebih daripada itu, ya, sang reformator agung itu sebenarnya bukan Martin Luther. Martin Luther mana kemarin. Reformator agung itu Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang membawa reformasi di dalam agama Yahudi. Dia merombak bait Allah dan lain sebagainya. Dan kalau kita belajar tentang bagaimana sola scriptura ini, ya, dikaitkan dengan Kristus, dialah teladan utama yang mau memberikan teladan agung kepada kita semua umatnya yang mengaku menyembah Yesus. Anda dan saya wajib meneladani Kristus. Ingat pencobaan di padang gurun, tidak usah baca ayatnya. Lukas 4, Matius 4, ceritanya cukup panjang. Di sana jelas ketika menghadapi setan, 3 kali Yesus pakai senjata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus tidak rubah senjata, tidak pakai ada tertulis, tapi juga ada perkataan mama saya atau bapak saya, atau ada perkataan tetangga saya. No, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Makanya aneh kalau ada orang bilang pengikut Kristus, tapi keluar dari apa yang tertulis. Maka saya bersyukur dengan topik sola scriptura ini, kita semua dibawa untuk tunduk kepada firman, hormat kepada firman, karena saya meyakini sikap hormat kepada firman adalah sikap hormat kepada Allah, sang empunya firman. Sebaliknya, kalau tidak hormat kepada firman, itu tidak hormat kepada Allah. Makanya menjadi aneh, orang mungkin bisa berjubah agama, jam terbang tinggi dan lain sebagainya, tapi kalau keluar dari Alkitab, halo, saya pikir ini ada yang salah dengan dia. Dia ngaku penyembah Yesus, tapi prakteknya tidak meneladani Yesus, di mana Yesus sangat sola scriptura. Lagi-lagi, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, dan setan lari. Ya, makanya kenapa dalam perlengkapan senjata rohani itu firman Allah itu nomor 1. Baca dulu di dalam Efesus pasal 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17. Timernya dimatikan, Pak. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah itu fungsinya apa? Bertahan, menyerang, karena dia pedang. Itu atribut persenjataan tentara Romawi. Firman itu bisa serang, bisa bertahan. Sekian, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Itu tadi pengantar dan penjelasan dari Pak Pendeta Mel Atok tentang kenapa dia pro kepada sola scriptura. Sekarang mari kita dengarkan penjelasan dari Romo Cafe kenapa Romo kontra dengan sola scriptura. Silakan Romo, waktu dinyalakan. Oke, terima kasih. Kenapa kontra? Bagi saya sola scriptura tidak cukup. Pengertian sola scriptura sangat jelas bahwa 3 determinasi untuk memahami sola scriptura. Yang pertama, scriptura adalah otoritas satu-satunya. Yang kedua, semua yang diimani harus ada dalam kitab suci. Yang ketiga, yaitu mengatakan bahwa tradisi tidak mempunyai otoritas. Itu konsep dasar yang saya pahami tentang sola scriptura. Pertanyaan saya, kalau seandainya pada saat ini kita bermasalah di dalam komunitas kekristenan kita, kita pergi kemana? Buka kitab suci atau pergi kemana? Sejarah membuktikan secara biblis
bahwa di dalam Matius 18 ayat 17, jika persoalan terjadi, kita kemana? Akan bacakan Romo, Matius bab 18 ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Silakan. Karena di dalam gereja ada ayat 18. Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Silakan. Ketika persoalan terjadi dalam gereja, orang tidak cari kitab suci untuk menyelesaikan ayat mana untuk menyelesaikan persoalan ini, melainkan pergi kepada gereja. Ambil sampel yang paling nyata di dalam konsili pertama di Yerusalem, bab 15 Kisah Para Rasul ayat 1 dan 2, mereka kemana? Baik. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 2 ya, Maya? Bab 15 ayat 1 dan 2. Oke, bab 15 ayat 1 dan 2. Beberapa orang datang ke Yudea, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada para rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal. Sekarang ayat ke-6. Siapa yang menyelesaikan persoalan ayat-ayat kitab suci sebagai otoritas di dalam sola scriptura menurut konteks protestantisme, ataukah siapa yang menyelesaikan persoalan? Ayat ke-6. Baik. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Silakan. Oke, ayat 7-nya. Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya." Dan ayat 28, hasil keputusan menurut ayat kitab suci atau keputusannya siapa di situ? Baik. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditentangkan, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Karena itu, ketika komunitas kekristen menghadapi persoalan, dia tidak pergi ke kitab suci. Dia pergi kepada gereja dan otoritas untuk menyelesaikan itu. Karena gereja adalah apa? 1 Timotius 3 ayat 15. Nanti sebentar kita akan lihat di dalam gereja itu ada tradisi dan ada kitab suci. Karena gereja adalah apa? 1 Timotius 3 ayat 15. Baik. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Karena itu gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Maka pertanyaan kita di sini, kalau begitu skriptura, kitab suci ada di mana? Tradisi ada di mana? Oke, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Baik, saya akan bacakan 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Karena itu, tidak ada prinsip sola scriptura. Dua paru-paru di dalam kekristenan itu harus dimunculkan, lisan dan tertulis. Di dalam proses seperti ini, kita sekarang harus bisa membongkar mana yang lisan dan mana yang tertulis. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, apa kata Paulus kepada uskup Timotius? Baik. 2 Timotius bab 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah
Itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang kau dengarkan dari saya, percayakanlah itu kepada orang lain, mereka yang cakap mengajar. Inilah yang kita lihat bahwa sumber yang lain di sini adalah magisterium. Penting sekali di dalam 2 Timotius 3 ayat 14, Santo Paulus mengulanginya kembali posisi magisterium. Baik. 2 Timotius 3, 2 Timotius bab 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah kau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Karena apa? Di dalam Lukas 10 ayat 16, barang siapa menerima kalian, menerima aku. Lukas bab 10 ayat 16. Barang siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Karena itu, hati-hatilah apa yang diajarkan. 1 Timotius 4 ayat 16. Baik. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Posisi magisterium. Sekarang tradisi ada di mana? 1 Korintus 11 ayat 2. Baik, saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 2. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Apa itu tradisi? 1 Korintus 11 ayat ke-23 bagian pertama. 1 Korintus bab 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Tradisi adalah apa yang kuterima, itulah yang kuteruskan. Bagaimana dengan posisi tradisi lisan? Masih 1 Yohanes 2 ayat ke-2 1 Yohanes 1 ayat ke-12. Posisi tradisi lisan. Baik. 1 Yohanes bab 1 ayat 12. Benar mo? Yo. 2 Yohanes. Oh, 2 Yohanes. 2 Yohanes 1 ayat 12. Baik. Posisi dari tradisi. Baik. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku harus datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan muka, supaya sempurnalah sukacita kita. Kenapa? Yohanes yang sama omong ada 2 tradisi. Di situ dia omong tradisi lisan, di bab 1 Yohanes 1 ayat 1 dia omong tradisi tertulis. 1 Yohanes 1 ayat 1. Dimatikan kronometernya. Sudah. 1 Yohanes berapa, Romo? 1 Yohanes 1 ayat 1. Baik. Yohanes 1 menekankan bab 1 tradisi ayat 1. tertulis. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Yohanes menekankan 2 tradisi. Sekarang Yohanes 21 ayat 25. Tidak semua tertulis. Yohanes 21 ayat 25. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Yohanes 21 ayat 25. Baik, maaf. Bukan saya itu. salah. Ya. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi, jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes 20 ayat ke-30. Yohanes 20 ayat ke-30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya,
yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi selanjutnya yang tercatat, Baik. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. sekarang pertanyaan kita, kalau begitu tradisi tertulis ada di mana? Sudah dipisahkan tadi antara lisan dan tertulis, dan di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-15 dan 16 dan 17 dia menekankan tradisi tertulis. 2 Timotius 3 Ayat 16 17. 16 dan Sejak kecil segala tulisan yang ayat diilhamkan. 15 dulu. Baik. Ayat 15. Sejak kecil Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu, sola scriptura dengan sendirinya tidak cukup. Gugur di sini karena di dalam secara biblis omong tentang tripod keimanan, yaitu magisterium, kitab suci, dan tradisi. Kalau seandainya Protestantisme menolak mati-matian tradisi dan juga magisterium, maka sekarang Protestantisme harus kembalikan kepada gereja Katolik. Yang pertama, pengkanonan kitab suci perjanjian baru. Tidak disebutkan di sana di mana kitab suci dikanonkan. Kembalikanlah 27 kitab suci perjanjian baru kepada Katolik karena tidak ada daftar 27 di dalam satu kitab pun. Kembalikan Tritunggal Maha Kudus karena itu tidak ada dasar, ada ayatnya tetapi tidak katakan. Kitab suci mengatakan Tritunggal Maha Kudus. Kembalikan ke kredo yang digunakan oleh Protestantisme. Kembalikanlah baptis anak. Ada ayatnya, tetapi tidak pernah dikatakan ini anak. Hanya dikatakan semua satu keluarga dibaptis. Kembalikan kepada gereja Katolik union hipostatika. Benar-benar Allah dan benar-benar manusia itu tidak dideterminasi di dalam kitab suci. Kembalikanlah perayaan Natal dan Paskah karena tidak ada di dalam kitab suci. Kembalikanlah kebiasaan Protestantisme untuk ziarah ke tanah suci karena tidak ada di dalam perjanjian baru. Kembalikanlah segala apa? Perayaan perkawinan karena tidak dideterminasi di dalam kitab suci perjanjian baru tentang bagaimana perayaan perkawinan dirayakan. Terima kasih. Masih ada waktunya, Romo? Mau di ini atau selesai? Oh ya, masih ada waktu ya? Iya, 3 menit. Oh oke. Sekarang bisa bantu dulu Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Baik. Di sini kegagalan sola scriptura ada di sini. Menurut Yohanes Yesus. 5 ayat 39 40. 39 dengan 40 ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kamu bongkar kitab suci seolah-olah kitab suci ayat itu memberikan kamu keselamatan. Semua ayat omong tentang saya, kalian tidak mau datang kepada saya untuk dapat hidup. Karena itu, poin penting yang ada di sini, ketika gereja mengalami persoalan hidup, dia tidak pergi cari ayat untuk menyelesaikannya. Karena Protestantisme mengajarkan sola scriptura, otoritas tertinggi ada di kitab suci. Karena itu, ketika seseorang mengalami persoalan, dia harus pergi cari kitab suci. Sekarang, dari 3 menit, kita sandingkan kepada Kisah, bantu saya dulu 8 ayat ke-28, ada satu persoalan ketika seseorang tidak dapat menafsirkan kitab suci. Di-mute-kan dulu waktu ini.
Kisah 8 ayat 28. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Lanjut, apa yang terjadi di situ? Baik. Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Silakan mau. Dia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Karena itu ketika Bapak Pendeta ambil dari 2 Petrus 1 ayat 19-20, Bapak Pendeta lupa di dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16. Firman tidak bisa ditafsirkan sesuka hati. Masih ada 2 menit mau? Mau Ya, selesai ini. atau? 2 Petrus 3 ayat 15-16. Baik, 2 Petrus 3 ayat 16-15. Oke. Bantu Bapak Pendeta toh lupa baca ayat ini. Aduh, 2 2 Petrus Petrus 3 3 ayat 15-16. ayat 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Karena itu ada tendensi di situ ketika terjadi sebuah penafsiran lupa dari konteks, menambahkan dan mengurangkan, maka Amsal 30 ayat 5 dan 6 menekankan, jangan kau tambahkan sesuatu di dalam firman itu. Amsal 30 ayat 5 dan 6. Baik. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Wahyu 22 ayat 18-19. Wahyu 22. Harus matikan timer. Ayat 18 sampai dengan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang. Tidak. Kepada setiap orang yang Wahyu mendengar. 22 ayat 18-19. Oke, lanjut. Aku bersaksi benar itu. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau orang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil baginya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab suci ini. Karena itu, ada sebuah kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Ketika di dalam Protestantisme membaca dan menafsirkan. Ketika seseorang menafsirkan sesuatu buat eksegesi atau hermeneutik dengan sendirinya, kitab suci tidak lagi menjadi otoritas di dalam dirinya sendiri. Karena otoritas ada di dalam mulutnya seorang pewarta, mulutnya seorang pengajar, mulutnya seorang yang melakukan hermeneutik dan eksegesis. Karena itu, konsep tentang sola scriptura tidak cukup untuk menjelaskan firman Tuhan di dalam totalitas komprehensif. Butuh tripod di dalam kebenaran iman, kitab suci, magisterium, dan juga tradisi. Berpeganglah teguh kepada ajaran yang telah kalian terima dari kami, yang kami sampaikan kepada kalian melalui lisan dan tertulis. Sampai di sini dulu.